Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sehat semuanya hari ini? Sehat, Bu. Apa ada yang sakit hari ini? Tidak, Bu. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi jika hadir, tolong dijawab hadir ya anak-anak Ibu. Nah, Baik. oke. Kita lanjut ya. Asmaul Khairiyah Pulungan hadir. Hadir, Bu. Graciela Sembiring hadir. Hadir, Bu. Veronica hadirkah? Hadir, Bu. Oke. Priscilla Riliana. Hadir, Bu. Ebenezer Gultom. Hadir, Bu. Muhammad Bima Sakti. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada doa kali ini dipimpin oleh Ibu minta kepada Asma. Ayo dimulai, dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Asma. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi lagu nasional dulu ya, agar lebih semangat. Nah, kali ini Ibu meminta anak-anak Ibu untuk secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita memulai pembelajarannya dengan semangat. Ayo kita mulai sama-sama. Hidupkan mic-nya ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, hari ini kita membahas mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat, dengan subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Ini kita sudah masuk pembelajaran pertama ya, anak-anak Ibu semua. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi anak-anak Ibu itu nanti kita kan diskusi nih, tanya jawab. Jadi apa? Nah, yang pertama itu melalui diskusi, nanti anak-anak Ibu dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan dengan benar. Nah, setelah itu, setelah dikasih penugasan, jadi anak-anak Ibu itu dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah itu, anak Ibu akan diberi penugasan, jadi anak Ibu
anak-anak Ibu dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara rinci. Nah, isi teks di sini itu berupa puisi ya, anak-anak Ibu. Nah, setelah itu, setelah mengamati gambar dan lingkungan sekitar yang akan kita pelajari nanti, jadi anak-anak Ibu dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Nah, setelah itu anak-anak Ibu dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Nah, setelah mendengarkan contoh dari Ibu, jadi anak-anak Ibu nanti dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol dengan benar. Jadi nanti kita ada bernyanyi bersama-sama ya. Nah, yang terakhir nih, setelah Ibu mencontohkan, jadi anak-anak Ibu dapat nih memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek dari lagu tersebut dengan benar. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada nih 1, 2, 3, 4 gambar. Di samping gambar ini terdapat 4 pertanyaan. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu gambar pertama itu menjelaskan tentang apa ya? Siapa yang tahu boleh dijawab ya, anak-anak. Saya, Bu. Ya, Bu. Oke, kepada Asma, boleh dijawab gambar pertama menjelaskan tentang apa? Gambar pertama yaitu tentang Dayu bersama anggota keluarganya sedang membersihkan rumah. Dayu sedang mengelap meja, ibunya sedang mengepel, dan ayahnya sedang mencat dinding, Bu. Oke, bagus. Nah, jawaban dari Asma benar bahwa Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Bagus sekali ya jawaban Asma. Oke, kita masuk ke gambar kedua ya. Nah, ada nih anak-anak Ibu tahu nggak gambar kedua itu menjelaskan tentang apa? Kalau ada yang tahu, boleh dijawab ya. Grace, apakah anak Ibu Grace mau menjawab? Rul, bentar dulu, Rul. Yang mana jawabannya? Coba kau titikkan dulu. Enggak, ini Grace. Yang gambar kedua, orang itu kan lagi membersihkan ruangan kelas. Enggak, ini kau menjelaskan aja orang ini lagi ngapain. Berarti cuma menjelaskan apa saja kegiatannya gitu. Nanti kan ini udah siap gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Aku nanya dulu orang ini penjelasan gambar ini ngapain. Baru ini kan apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman. Ini membersihkan. Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu. Nah, kalau gambar pertama. Ini Rul, yang Iya. nomor 4. Karena aku kan menjawab gambar yang kedua. Jadi 4 pertanyaan itu yang ku jawab untuk gambar nomor 2. Bukan, gambar yang kedua aja. Ya, gambar kedua aja, Oh, Grace. Itu ngapain Oke. orang itu? Ngapain orang Oh, itu. Yang ketiga nanti ngapain, keempat ngapain. Ini pakai kata-kata sendiri aja menjelaskan. Tak usah pala yang ini yang banyak-banyak gitu. oke. Ulanglah, Rul. Oke. Nah, pada gambar kedua, anak-anak Ibu ada nggak yang tahu gambar kedua ini menjelaskan tentang apa ya? Saya, Bu, mau menjawab. Oke, kepada Grace, Ibu silahkan. Itu gambar siswa lagi membersihkan kelas ya, Bu? Oke, betul. Nah, biasanya siswa membersihkan kelas itu di mana? Di rumah, di sekolah, atau di tempat mana ya? Di sekolah, Bu. Oke, benar Sekolah, jawaban Bu. Grace. Nah, jadi gambar kedua ini
Dayu beserta teman-temannya sedang membersihkan ruang kelas mereka di sekolah. Nah, pada gambar ketiga nih, yang apa ada yang tahu anak-anak Ibu, gambar ketiga ini menjelaskan tentang apa? Saya, Bu. Oke, kepada Vero, Ibu persilahkan untuk menjawabnya. Jadi kan, Bu, di gambar ketiga itu, Dayu dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan tempat bermain, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, betul yang dibilang oleh Vero. Dayu beserta para teman-temannya sedang membersihkan tempat bermain mereka. Di sini bisa kita lihat ya, ada perosotan, ada bunga-bunga, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang membersihkan sampah-sampah yang bertebaran. Nah, kita ke gambar selanjutnya ya. Apakah ada anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan nih? Gambar keempat ini tentang apa ya? Saya, Bu. Oke, Eben. Kepada Eben, Ibu persilahkan untuk menjawab ya. Ya, jadi di gambar 4 itu, Bu, Dayu sama masyarakat membersihkan lingkungan sekitarnya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, betul nih yang dijawab Eben, bahwa Dayu beserta keluarga dan para tetangganya sedang membersihkan lingkungan mereka. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan agar lingkungannya tidak terkena penyakit, tidak terkena banjir, dan supaya lingkungannya itu tetap bersih dan sehat. Nah, di sini ada nih 4 pertanyaan. Ibu minta 1 orang untuk bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Karena tadi kan Ibu sudah meminta kepada anak Ibu untuk menjelaskan tentang keempat gambar tersebut. Jadi, siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4? Nanti kita bahas bersama-sama pertanyaannya. Ada? Saya, Bu. Saya. Kepada Vero, Ibu persilahkan. Pertanyaan pertama, Bu, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Jadi kan, Bu, jawabannya, Dayu sedang membersihkan rumah bersama keluarganya. Kemudian membersihkan kelas bersama teman-temannya, membersihkan tempat bermain bersama teman-temannya, dan membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan yang ada di sekitar rumah Dayu, Bu. Soal yang kedua, di mana saja mereka melakukan kegiatan itu. Jadi, Bu, Dayu melakukan kegiatan itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di masyarakat, Bu. Soal yang ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Jawabannya kan, Bu, ya pastinya kita setuju karena ini menjaga kebersihan. Dan soal yang terakhir, apakah kegiatan mereka sudah benar? Ya, pastinya sudah benar ya, Bu, karena mereka bekerja bakti menjaga kebersihan lingkungan mereka, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Vero. Betul nih yang dijawab Vero ya, anak-anak Ibu. Dari pertanyaan pertama, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Nah, pada gambar kan bisa kita lihat nih, gambar pertama Dayu membersihkan rumah dengan keluarganya. Gambar kedua, Dayu membersihkan ruang kelas bersama teman-temannya. Dan gambar ketiga, Dayu membersihkan taman bermain bersama dengan temannya juga. Nah, pada gambar keempat nih, Dayu membersihkan lingkungan sekitar dengan para tetangganya. Pertanyaan kedua, di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Nah,
sudah jelas ya kita bahas tadi kalau pada gambar pertama itu di rumah, gambar kedua di ruang kelas, gambar ketiga di taman bermain, dan gambar keempat di lingkungan rumah. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu setuju kan anak-anak Ibu, karena membersihkan itu kan agar kita terhindar dari penyakit. Ada nih kata-kata yang bagus. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi kalau untuk menjaga kebersihan memang sangat penting, apalagi kan di saat sekarang sedang musim hujan. Jadi lingkungan kita itu agar tidak terkena banjir. Nah, pertanyaan keempat, apakah kegiatan mereka sudah benar? Ya, tentu sudah benar ya, karena kan kegiatan mereka ini bertujuan baik, bukan bertujuan buruk. Oke, sampai sini ya anak-anak, kita lanjut. Nah, oke. Selanjutnya, ini ada nih sebuah teks. Jadi Ibu ingin salah satu dari kalian untuk bisa membacakan teks ini ya. Nah, dari tadi Ibu melihat Prisil diam. Boleh nggak Prisil membacakan teks ini? Boleh, Ibu. Oke, mulai ya Prisil. Baik, Bu. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi ini teks menjelaskan tentang rumah Dayu udah bersih. Jadi rumahnya itu kan suasananya jadi sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaga rumahnya. Jadi hidup bersih dan sehat di rumah itu penting, dan rumah tertata rapi juga penting ya juga penting ya anak-anak Ibu, agar rumah yang kita tinggali itu terasa nyaman. Nah, selanjutnya dari gambar ini. Dari gambar ini kan ada 4 pertanyaan. Nah, ada nggak anak-anak Ibu yang mau menjawab pertanyaannya? Dari gambar pertama, seperti gambar yang sudah kita lihat tadi, di sini ada pertanyaan. Nah, kalau nomor 1 kan apa saja kegiatan Dayu dan keluarga. Nah, sudah jelas kan pada gambar ini Dayu beserta keluarganya sedang membersihkan rumah. Nah, pada pertanyaan kedua, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Nah, Ibu minta kepada Asma untuk memberikan pendapatnya tentang pertanyaan yang kedua. Apa Asma setuju dengan kegiatan Dayu beserta keluarganya? Setuju, Bu. Kenapa setuju? Karena itu merupakan kegiatan yang baik, Bu. Membersihkan rumah, Bu. Agar kita merasa nyaman. Oke, bagus. Makasih ya Asma sudah memberikan pendapatnya. Nah, tentu setuju ya, karena kan menjaga kebersihan itu penting. Nah, pertanyaan ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Ibu minta kepada Grace untuk menjawab pertanyaannya. Pernah tidak, Grace? Pernah, Bu. Kalau pernah, biasanya hari apa aja, Grace? Melakukan kegiatan seperti Dayu di rumah Grace sendiri? Setiap hari, Bu. Setiap pulang sekolah, Bu. Wah, rajin ya setiap hari. Pasti orang Iya, tua Grace
suka nih kalau anaknya rajin membersihkan rumah? Oke. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan keempat nih. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Ibu minta kepada Prisil ya untuk menjawabnya. Nah, biasanya kalau Prisil di rumah, membersihkan rumah, apa kegiatan yang sering Prisil lakukan nih untuk membersihkan rumah atau membantu orang tua membersihkan rumah? Yang sering dilakukan nyapu, Bu, ngepel, ngelap meja, terus mengelap kursi, Bu. Oke, bagus sekali ya. Berarti Prisil ini anak yang rajin di rumah karena banyak sekali pekerjaan rumah yang dikerjakannya untuk membantu orang tuanya. Nah, selanjutnya di sini kan ada sebuah teks ya yang berisi kalimat-kalimat. Nah, Ibu siapa nih yang mau membacakan teks tersebut? Ibu minta anak-anak ibu yang lainnya untuk aktif. Apakah Eben bisa? Bisa, Bu. Oke, Eben dibaca ya. Rumah yang bersih menyehatkan. Hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Sudah, Bu? Nah, oke, bagus. Terima kasih ya, Eben. Nah, di sini kan ada teks tentang rumah yang bersih menyehatkan. Jadi, karena rumah Dayu bersih, ada banyak manfaatnya, yaitu rumahnya jadi terlihat rapi, indah, dan nyaman. Jadi, Dayu dan keluarganya juga terhindar dari penyakit. Nah, di samping ini kan ada pertanyaan. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Nah, Ibu beri waktu 5 menit kepada anak Ibu untuk menuliskan hasil pengamatannya tentang rumah yang bersih. Boleh menggunakan kata-kata sendiri ya anak-anak Ibu atau pendapat sendiri. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Nanti Ibu panggil anak-anak Ibu yang belum aktif. Siapa lagi ya? Nesa. Oh, Nesa nanti ya menjawab ini rumah yang bersih. Udah kutitii. Oke, Nampak, Nes? Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, sudah siap anak-anak Ibu? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Nah, kepada Bu. Nesa, boleh dituliskan hasil pengamatannya tentang rumah yang bersih atau boleh memberikan pendapatnya tentang rumah yang bersih. Baik, Ibu. Di sini rumah yang bersih adalah rumah yang selalu dibersihkan, tidak ada sampah berserakan, lantainya bersih dan tidak berdebu, piring kotor dicuci dan tidak bertumpuk, tidak ada pakaian yang tergantung dan berserakan, semua peralatan pun tersusun dengan rapi. Rumah yang bersih sangat nyaman dan sehat sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit. Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Nesa, kita beri tepuk tangannya. Nah, betul nih yang dibilang Nesa, kalau rumah bersih itu adalah rumah yang selalu dibersihkan. Piring di rumahnya tidak ada yang kotor,
tidak ada debu, rumahnya jadi bersih, nyaman, dan sehat untuk ditinggali. Nah, selanjutnya kita masuk ke link video pembelajaran ya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Disimak ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap terus bersemangat. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan video ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Nah, berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk.
Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun, orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak, ngajarin nih buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Ketika wudhu, gunakan air kerannya jangan terlalu besar, tapi gunakan air kerannya yang kecil aja. Kemudian juga contohnya mencuci tangan. Ketika kalian lagi menggosokkan tangan kalian dengan sabun, usahakan dulu airnya tadi, air kerannya itu ditutup dulu, kerannya ditutup dulu. Nah, setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru deh dihidupin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat menggunakan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Kemudian kalian juga bisa menyapu dan membersihkan kotoran-kotoran baik yang itu di ruangan ataupun juga di halaman. Ada banyak lagi contoh tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan dan menyimpulkan sendiri ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ya, dan dimulai dari diri kalian sendiri. Kita masuk. Oke, anak-anak ibu, kita masuk ke bagian menyanyi. Siapa nih anak-anak ibu yang senang menyanyi? Atau setiap hari bernyanyi di rumah atau di kamar mandi? Ada nggak ya? Prisil, Bu. Asma, Bu. Wah, Prisil pasti sering nih ya bernyanyi. Nah, kalau ibu bertanya, semua anak-anak ibu di sini senang bernyanyi? Senang, Bu. Wah, biasanya lagu apa tuh yang dinyanyikan kalau di rumah? Lagu Bunda Korea, Bu. Lagu apa? Lagu dangdut, Bu. Wah, lagu dangdut ya. Kenapa bisa suka lagu dangdut? Karena suka nonton TV? Iya, Bu. Suka nonton TV, Bu. Wah, jadi kalau anak-anak ibu suka lagu dangdut atau lagu yang lainnya, jadi anak ibu tahu nggak bernyanyi lagu itu bagaimana? Maksudnya, Ibu, Maksud ibu, anak ibu kan suka menyanyikan lagu. Jadi, apakah anak ibu itu tahu bernyanyi itu apa maksudnya? Tahu, Bu. Keluarkan suara, Bu. Oke, bagus. Siapa tuh yang menjawab mengeluarkan suara? Saya, Bu. Oke, Asma. Nah, benar. Kalau bernyanyi itu mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi juga ya. Jadi, selain mengeluarkan suara, bernyanyi itu juga mengeluarkan bunyi. Nah, di sini kita lihat nih, ada lagu membuang sampah. Jadi, kita simak videonya terlebih dahulu ya anak-anak. Sekaligus kita nyanyikan bersama-sama.
Disimak ya. Ayo anak-anak ibu, on mic semua ya. Oke anak ibu, semua on mic-nya, semua on mic ya. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya teman-teman. Yuk yang semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Hore, semangat sekali ya anak ibu, apalagi Prisil selalu tertawa menyanyikan lagu ini. Nah, selanjutnya sudah berganti? Sudah, Bu. Oke. Udah. Nah, setelah kita melihat video yang Ibu tayangkan tadi, ada nggak yang tahu isi syair lagu yang sudah kita nyanyikan? Kepada Prisil, boleh ya memberikan pendapatnya, karena Ibu lihat tadi sangat bersemangat sekali. Yang mana, Bu? Enggak, ini isi syair lagu tadi itu tentang apa, Prisil gitu. Baru nanti jawab aja tentang menjaga kebersihan lingkungan begitu. Nah, oke. 1, 2, 3. Mulai aja. Jadi Bu, isi syair lagu itu tadi mengajak kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan gitu Bu. Jangan membuang sampah sembarangan gitu Bu. Oke, bagus. Berarti kelihatan ya kalau Prisil ikut bernyanyi dan memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Benar jawabannya, betul sekali. Kalau di video tadi untuk mengajak kita jangan membuang sampah sembarangan. Oke, nah sampai di sini materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ada nih LKPD yang harus kita kerjakan secara berkelompok. Oke. Jangan bosan ya anak ibu, kita tidak berlama-lama. LKPD. Nah, LKPD ini
Ibu akan bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Asma dan Prisil. Kelompok 2 ada Grace dan Bima. Kelompok ketiga ada Eben dan Nesha. Kelompok 3 tadi termasuk ya, Veronica ada di dalamnya. Nah, pada LKPD pertama, kita lihat nih, boleh nggak Ibu meminta untuk Asma dan Prisil memperagakan percakapan dari kedua semut tersebut? Boleh? Bu, itu 1 lebah, Bu. Oh iya, salah Ibu ya. 1 lebah dan 1 semut. Oke. Kalau untuk semut boleh Asma, kalau untuk lebah boleh Prisil. Ayo, dimulai. Baik, Bu. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku Untuk apa kamu bersihkan? agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat, semut? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya cara peragaan semut dan lebahnya. Nah, di sini ada nih 5 pertanyaan. Jadi, untuk nomor 1 sampai nomor 3, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menjawabnya, sedangkan nomor 4 sampai nomor 5, Ibu minta kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Udah di grup itu yang nomor 1. Apa yang sedang dilakukan semut? Semut sedang membersihkan rumahnya. Oke, bisa langsung jawab biar kita cepat siap. Jawab ya, Pris. Nah, iya perwakilan aja nanti. Kalau kelompok 2 tadi siapa ya? Siapa? Si Nesa. Bima. Bima di jalan. Siapa satu lagi? Oh, Eben. Eben. Nesa. Nesa? Sama Saya. Udah. Eben aja lah. Nesa pun jadi yang mana? Oke, nah. Sudah bisa anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, nah pertanyaan pertama. Boleh nih dijawab perwakilan dari kelompok 1. Silahkan. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Jawabannya, semut sedang membersihkan rumahnya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Jawabannya, kita harus hidup bersih dan sehat agar terhindar dari segala penyakit. Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Jawabannya, sikap semut adalah baik karena memberikan contoh yang baik untuk lainnya. Sudah, Bu. Oke, baik. Betul nih yang dijawab oleh kelompok 1. Bahwa pertanyaan pertama, semut sedang membersihkan rumahnya. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Karena agar kita terhindar dari segala penyakit. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Nah, sikap semut itu baik karena dia akan memberikan contoh kepada lebah agar lebah itu bisa hidup bersih dan sehat. Nah, untuk pertanyaan keempat dan kelima, Ibu minta kepada perwakilan kelompok 2 untuk menjawabnya. Ibu persilahkan. Ini aku kedua. Bukan Grace. Udah, kalau misalnya si Grace mau jawab, siapa? Enggak, si Nesa kan ya udah. Iya, si Nesa.
Nesa nomor 4 sama nomor 5 ya, baru nanti yang kelompok lain ada lagi, satu lagi. Oke, kepada Nesa, Ibu persilahkan untuk menjawabnya. Nomor 4, pendapat lebah yaitu baik hati karena telah menunjukkan hal baik. Bentar. Yang baik Bu, jawaban baik Bu, astaga. Baik Bu, jawaban nomor 4 itu pendapat lebah yaitu baik hati karena telah menunjukkan hal baik yang bisa ditiru olehnya. Yang kelima Bu, jika saya menjadi semut, maka saya akan selalu menjaga kebersihan rumah. Sudah Ibu. Oke, bagus nih. Terima kasih ya kepada Nesa. Nah, betul nih yang dijawab Nesa bahwa pertanyaan nomor 4, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Pendapat lebah yaitu baik hati karena telah menunjukkan hal baik yang bisa ditiru oleh yang lainnya. Nah, pertanyaan kelima, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika kita menjadi semut, maka kita harus selalu menjaga kebersihan rumah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tunggu ya weh. Kalau dia ini Grace, tadi yang mana? Yang mana sih Grace? Apa? Oh iya. Oh ya belum tidak kupikir tak terekam tadi Ibu Jaya. Oke, tinggal 8 menit lagi. Oke, anak Ibu. Nah, di sini kan ada teks yang berisi tentang rumah yang bersih menyehatkan. Nah, tadi kan ini sudah dibacakan oleh Eben. Jadi Ibu minta kepada anak Ibu untuk memberikan pendapatnya tentang rumah bersih dan rumah tidak bersih. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Ben bisa jawab ini, Ben, karena udah pas tadi. Yang mana jawabannya? Ini, kutitii. Udah, langsung jawab aja ya. Dapat? 1, 2. Oke, nah kepada Eben, Ibu persilahkan untuk menjawab mengenai rumah bersih dan rumah tidak bersih. Berikan pendapatnya ya. Baik Bu, untuk rumah yang bersih adalah rumah yang selalu dibersihkan. Tidak ada sampah berserakan, lantainya bersih dan tidak berdebu, piring kotor dicuci dan tidak bertumpuk, tidak ada pakaian yang tergantung dan berserakan. Semua peralatan pun tersusun dengan rapi. Rumah yang bersih sangat nyaman dan sehat, sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit. Kalau untuk rumah yang tidak bersih adalah rumah yang penuh dengan sampah. Sampah tidak dibuang pada tempatnya dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Sampah tersebut kemudian menumpuk dan membuat rumah jadi bau. Tumpukan sampah ini membuat kuman bersarang, sehingga badan menjadi sakit, lemah, dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Eben tentang rumah bersih dan rumah tidak bersih. Oke, selanjutnya, nah di sini ada nih pertanyaan tentang 5 kosakata yang terdapat dalam teks rumah yang bersih menyehatkan. Nah, untuk pertanyaan ini, anak Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawabnya. Ini Grace. Oke, Ruth. Udah kutitii. Langsung jawab aja, Grace. Oke. Ada anak-anak Ibu yang mau menjawab tentang 5 kosakata? Saya, Bu. Oke, kepada Grace. Silahkan ya. Oke, Bu.
tuliskan, maaf Bu, tulislah 5 kosakata yang terdapat dalam isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang pertama, bersih. Artinya kondisi yang bebas dari kontaminasi kotoran. Yang kedua, rapi. Yang artinya segala sesuatu yang ada di tempat diatur dengan baik. Yang ketiga, asri. Artinya suasana yang indah dipandang mata dengan udara yang sejuk terasa di kulit. Asri biasanya karena banyak pepohonan peneduh. Yang keempat, segar artinya adalah perasaan yang nyaman. Lingkungan bersih biasanya udaranya segar dan sejuk. Yang kelima, sehat. Yang artinya kondisi yang bebas dari ancaman penyakit. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya, Grace, jawabannya. Nah, di kosakata pertama kita bisa mengambil kata bersih. Di kosakata kedua kita bisa mengambil kata rapi, dan di kosakata ketiga kita bisa mengambil kata asri, dan di kosakata keempat kita bisa mengambil kata segar, dan yang di kosakata kelima kita bisa mengambil kata sehat. Jadi dari kelima kosakata ini semuanya berkaitan dengan lingkungan sehat. Nah, selanjutnya ini menjadi tugas menjadi PR ya, PR kalian di rumah, dan ini nanti akan Ibu kumpulkan minggu depan. Jadi Ibu akan mengirim kepada kalian masing-masing video tentang membuang sampah. Jadi nanti anak Ibu akan mengamati video tersebut bersama kelompoknya untuk menyanyikan lagunya. Boleh juga diiringi dengan gerakan ya, agar anak Ibu lebih semangat. Nah, diperhatikan nih intonasinya, panjang pendek lagunya, karena nanti minggu depan Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk menampilkan yang sudah anak Ibu latih bersama teman-temannya. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Kali ini Ibu minta kepada Grace untuk memimpin doanya. Ayo Grace. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Oke. Bu. Terima kasih ya kepada anak-anak Ibu dan semuanya. Nah, jangan lupa minggu depan Ibu akan meminta kalian untuk menampilkan lagu tersebut bersama dengan teman-temannya di depan kelas. Usahakan lagunya itu sudah dihafal ya, dan gerakannya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, jaga kesehatan ya anak-anak Ibu semua. Baik, Bu. Stop record, Rul.